Selamat malam Jebret Tim. Gimana nih ngelihat konsep barunya DPI Senin kemarin? Happy nggak? Bagus kan? Ya kalau pro kontra itu biasa lah Jebretin, tapi yang jelas kita harus mengapresiasi kinerjanya, inovasinya dari Jebret Media yang membuat konsep baru kemarin. Sama kayak fans MU yang udah mulai percaya sama Onana yang dulunya Onono. Dan juga seperti Maguire yang jadi dewa pemberi 3 poin perdana di UCL. Sampai komentatornya bilang moment of redemption. Ini penebusan dosa setelah berkali-kali bikin kesalahan, dan semalam justru keduanya jadi pahlawan. Yang satu nyetak gol, yang satu nahan penalti. Tapi menang dengan cara sulit itu udah biasa buat MU. Kalau ada yang sulit, kenapa harus yang gampang? Langsung kita bahas sama Coach Yasin dan juga sama Aldi. Menang sih menang. Walaupun itu kalau tadi Onana nggak nyelamatin, nggak menang juga. Tapi di satu sisi, di luar skornya, kenapa MU nggak bisa menang meyakinkan lawan Copenhagen dan 3 pertandingan lainnya? Em, Seperti yang Ten Hag bilang di post match interview bahwa seperti menghadapi Sheffield juga, it's an acceptable performance. Artinya bahwa ini performanya Tahu emang ngomongnya unacceptable mulu. di bawah standarnya Ten Hag masih. Dan di luar 2 save luar biasa dari Onana, di luar yang penalti juga, waktu 0-0 juga ada save luar biasa dari Onana. Terus juga ada Maguire yang akhirnya bikin gol yang bakal diomongin banyak orang. MU sebenarnya emang semalam ini bermainnya gimana ya? Gue bisa bilang, gue gak mau bilang jelek, cuman di bawah harapan lah jelas. Dengan adanya 2 midfield yang baru main lagi bareng, yaitu Amrabat dan juga McTominay, gue harap bakal menjadi double pivot. Taunya nggak juga, McTominay bukan DM jatuhnya, dia lebih menyerang ke depan. Sementara si Amrabat gue harap menjadi pembatas antara midfield dan juga back. Tapi kalau lagi diserang, lu inget gak waktu menit 1 Copenhagen dapat shoot, terus nggak ada satu orang pun yang di midfield. Amrabat tuh mundur ke belakang, satu line dengan para back. Artinya bahwa peran midfieldernya di sini nggak ada juga. Dan lagi saat dia lagi ngepress, Højlund turun ke bawah, semua Anthony juga main turun. Rashford sendiri di depan gitu, nggak ikut turun. Gue nggak ngerti kenapa dia nggak mau compact ke dalam gitu. Artinya bahwa secara permainan emang di bawah standar sekali. Dan ya inilah sepak bola itu kan about momentum ya, ada momentum. Dan kemarin emang menjadi momennya bagi si Onana untuk unjuk kebolehan. Dan ya kalau dibilang bahwa ini bakal menjadi turning point dari MU sih, gua masih jauh dari untuk percaya akan itu ya, karena secara permainan juga MU gua belum lihat performa yang convincing banget. 3 ugly win, Coach. Lo bilang 5-6 ugly win bisa membuat MU harusnya bisa lebih baik, Lu lebih jangan bagus lagi. melintir, gue bilang 6, 7, 8. Anjing ya banyak banget. Jadi ada Lebih banyak. sekarang ada 8, 9, 10. Ya maksud gua beberapa ugly win beruntun, ya berapa lama gitu akhirnya bisa membuat permainannya lebih baik gitu. Ya itu 6, 7, 8 lagi win. Baru membuat lebih baik. Ya tapi kan ya oke. Karena perlahan pemain yang lama udah balik lagi kan. Dan gue masih ya apa ya, kemarin itu yang gue lihat kembali McTominay membuktikan bahwa dia bukan levelnya MU. Jadi McTominay itu gue bandingkan sama kayak Fellaini dulu. Ya, Pada saat stuck apa sama Mourinho dimasukin kan, striker. bola atas, Ya, rusak oportunis rusuk di tengah perang gitu. Nah itu McTominay. Dua kali beruntun dia membuat kesalahan di mana menghadirkan penalti, dan itu kemarin layak penalti. Ya. This guy clumsy aja, terus IQ-nya juga nggak nyampe untuk bisa bermain dengan sistem. Jadi ya lu lihat pada saat Erikson masuk lebih balance di tengah kan. Jadi kemarin itu lebih kalah di lini tengah. Dan gue juga agak kaget bahwa Copenhagen ini emang selalu main bagus kayak gitu, atau diberikan ruang sama MU untuk bermain bagus. Copenhagen jeleknya di finishing. They create many chances dan save dari Onana. Cuman ya it is what it is, 3 poin. Itu yang penting sekarang buat MU. Sambil tarik napas dulu sampai semua kembali lagi, baru bersaing lagi. Baru pelan-pelan mereka akan naik. Mental Maguire ini menjadi pembicaraan dari 2-3 pertandingan terakhir, dari lawan Brentford, lawan Sheffield sampai lawan Copenhagen. Apakah ini menandakan Maguire sudah kembali ke top level, atau menurut lo karena lawannya juga masih belum lawan yang top level? Kita harus lihat juga bahwa apa yang ada di sekitar Maguire itu selalu di kanan kiri depan belakang tuh ledek terus, dianggap lo nggak di level MU saat ini. Cuman kalau boleh jujur, dia back terbaik di MU saat sekarang. Ah, masa sih? Siapa yang performanya lebih baik daripada Maguire saat ini back tengahnya? Oh, dari berapa Lindelof, pertandingan terakhir nih? Varane, 3 pertandingan Iya. terakhir.
Gue sih masih Ya Varane kan baru main sekarang. Iya makanya lagi main sekarang. Maguire. Ya, nggak ada sih. Iya makanya buat gue Ya, karena emang yang lain cedera Yang lain semua. cedera, Iya, gitu. makanya back Dia terbaiknya menjadi- sekarang available kan Maguire gitu, dan saat dimainkan pun dia perform juga cukup bagus. Yes, menghadapi Brentford mereka menang. Oke, lucky dan emang ada lucky, cuman ya itu menang lucky. Waktu lawan Sheffield ya jelek banget. Sheffield juga lini depannya seperti Copenhagen, they create chances banyak, cuman lini depannya emang berantakan banget. Dan semalam juga dia bisa perform nggak cuma di belakang, dia di box bertahan dan di box menyerang juga cukup mengancam. Artinya dia punya peran yang luar biasa bagus. Dan mulai sekarang sih gue pengen dia kayak lebih fokus buat dirinya sendiri, karena dia pemain, dia masih banyak yang pengen ditunjukkan. Dia harusnya lebih fokus ke dirinya sendiri, pindah ke klub yang lebih mengapresiasi dia gitu. Karena buat gue sekarang lu bisa dipuja-puja di MU karena lu bisa mencetak gol dan membawa tim ini menang. Karena saat ini MU nggak butuh menang sih, nggak butuh menang bagus, yang penting menangnya 3 poin. Karena kalau semalam kalah dari Copenhagen atau gagal mendapatkan 3 poin dari Copenhagen, ini bakal berat banget. Karena sekarang aja di beberapa media udah dibilang bahwa yang mungkin kalau nggak ada perubahan drastis, yang paling mungkin lolos adalah Galatasaray dan Bayern dari grup ini, karena emang MU nggak menunjukkan performa yang convincing untuk lolos gitu. Dan dengan adanya Maguire bisa menjadi pembeda di lini belakang, ya Onana pun demikian. Artinya bahwa harusnya MU bisa berubah, karena tapi ya MU PR-nya bukan cuma di Maguire gitu. Maguire hanya sedikit dari puzzle bahwa MU PR-nya di mana, cuman di luar itu masih banyak sekali gimana lu bermain counter press tapi flank lu bermasalah. Karena harapan MU kan harusnya di Rashford dan juga Anthony, tapi keduanya nggak berani take on pemain, hanya berani cutting in untuk shooting, itu pun shootingnya berantakan. Dan kalaupun flanknya berantakan, harapan harusnya ada di tengah, ada terupas dari tengah, di mana beberapa kali dilakukan. Højlund umpan daerah cukup bagus tapi gagal berhasil dan masih belum maksimal. Dan ya setuju kata coach tadi, begitu ada si Eriksen masuk, terupas dari tengah udah juga cukup bagus. Cuman ya balik lagi, ini tim secara permainan emang masih jauh dari kata optimal, Ji. Tapi kan ini Maguire menjadi pemain yang man of the match 3 pertandingan terakhir, disorot karena mainnya lumayan dan bahkan kemarin menjadi pahlawan. Nggak ada hubungan sama Ten Hag kan coach. Ini kan hanya faktor lucknya juga cukup besar karena ada pemain absen itu, dan dia lawan timnya juga belum teruji sebenarnya, belum lawan tim yang memang berat gitu kan sebenarnya. Iya, kalau lihat juga performa, ya kita bahas, justru yang gue sorot kemarin itu Rashford. Rashford main nggak ngelewatin Mainnya di pinggir doang. ya, dan kehilangan bola kena counter terus kan, 2-3 kali. Garnacho kembali membuktikan bahwa dia mending jadi sap aja, suruh lari-lari, nggak layak jadi starter. McTominay dapat 3 orang dapat peluang juga, finishnya jelek juga. Cuman ya kalau ada 10, 11, 12 cedera, lo mau gimana lagi gitu loh. Jadi lo harus mau nggak mau lo kasih pemain-pemain ini kesempatan. Nah Anthony juga dikasih berkali-kali kesempatan ya, Anthony. Ya kan ya, dia nggak berubah juga gitu loh. Jadi gue nggak tahu, in this case kalau pemain lu susah nendang bola, masa lu salahin pelatih gitu. Ya tapi kalau soal Onana berarti sekarang udah menunjukkan kemarin itu emang karena pressure back-nya juga yang jelek kan, bukan karena dianya yang bego kan. Ada 1-2 individual error yang membuat dia memang pantas disalahkan. Tapi kan di satu sisi emang dia menjadi yang tadi lu bilang, puzzle kecil dari sebegitu banyaknya kompleks permasalahan MU, sebenarnya bukan Onana yang jelek sebenarnya kan. Dia save penalti, Ji. Iya. Momentum. Dan gue nggak mau ambil momentum satu ini menjadi keseluruhan bahwa Onana is back. Dia adalah kiper yang dibutuhkan oleh MU saat ini. Shot stopping dia masih di bawah rata-rata. Kemarin yang di luar karena penalti. ini Copenhagen Ya, juga iya kan? sih. Ya. Dan karena kita bahasnya Onana gitu ya. Kita harapannya cuma lumayan tinggi untuk Onana di luar siapapun backnya gitu. Kalau mau bicara backnya biasa aja, gue sih masih bilang lebih pede bagusan back beberapa di MU dibandingkan di Inter. Beberapa seperti Varane, Maguire, Lindelof. Kalau lo bandingin sama Acerbi, gue sih lebih mendingin 3 nama di MU gitu. Individual tapi ya, bukan Iya individual. Kalau secara kolektif tim mungkin ya. Inter bertahan lebih bagus. Cuman kalau alasannya individu ya ini beda cerita. Makanya gue bilang Onana ini harusnya bisa. Onana ini harusnya bisa. Nggak apa-apa kan pakai H. Iya sih. Onana ini harusnya bisa menjadi shot stopping yang lebih bagus, atau emang atribut set skill yang masih gitu aja. Cuman gue nggak mau jadikan satu momen dia nebis penalti di akhir menit babak kedua menjadi momen bahwa his back, dia adalah harapan untuk MU. Belum. Beban itu bakal menjadi burden buat Onananya sih. Ya walaupun memang
ini udah mulai 3 pertandingan beruntun cukup oke Nes ya. Tapi apakah iya ini akan menjadi sesuatu yang hanya momentum sesaat dan akhir pekan ini akan ketemu siapa Nes? Akan ketemu City dong. Kemarin kan apalagi menurut Ten Hag ya ini momen kebangkitan mentalnya MU lah ya. Tapi ntar ketemu City coach dijatuhin lagi dong mentalnya. Mau ketawa-ketawa Gue aja. bilang Coach. sih nggak seri oke lah untuk Arsenal. Ya. Oh ya. Itu harapan. Dari sisi itu seri. Gini, MU ini kan nggak selalu kalah ketemu City. Tahun lalu belum. Berapa kali menang juga kan? Beberapa tahun terakhir lah. Yang Beda kayak Arsenal. Kalau Arsenal ini Belum, udah belum, calculated loss ya. Kalau MU kan enggak. Sejelek-jelek MU masih bisa ngelawan. Jadi gue seperti yang Nesa tadi katakan, gue sering baca di sosmed gue kan. Ya coach kan bilang ugly win terbukti 3 kali. Apakah akan datang ke 4, ke 5 lawan City dan lain-lain. Ya you never know. Dan City pun tidak dalam performa top. Terbaiknya. Ya kan? Jadi kalau orang bilang City pasti menang, enggak, gue nggak setuju. Ini yang mungkin kalau diunggulkan mungkin unggul 5%. Enggak lah. Let's say City 55, MU 45. Oke. MU tidak sejelek yang orang bilang kalau menurut gue tidak sejelek fansnya. Cuman fansnya ini kan frustrasi karena berharap permainan yang indah, main bagus, jenisnya bagus. Pas nggak dapat terus kalah seolah-olah dibantai. Padahal banyak momentum yang membuat harusnya MU kemarin bisa menang besar. Cuman yang jadi masalah kan finishing, tidak hanya di permainan. Bahwa permainan tidak oke karena mereka bermain pada saat dapat bola lebih ke direct, tidak mau pegang bola beneran lah. Dan itu that's why mereka susah pegang bola selama let's say 10 detik lah karena lebih sering. But that's okay. Gue tidak pesimis fansnya MU sendiri. Jadi kalau dibilang apakah MU punya peluang tadi ke pertanyaan Nesa, ya absolutely punya peluang. Jadi untuk gue sih ya 55-45, City unggul sedikit mungkin dari sisi create chances, dari sisi permainan, dari sisi ball possession. Tapi kalau dibilang City menang enggak, definitely belum tentu. Ya kalau ngomongin itu Mas juga Brighton juga punya peluang ngalahin City sebenarnya dari sisi permainan ya kan. Tapi betul. kita melihat bagaimana fluiditasnya MU, cara mereka membuild up serangan. Tadi kan lu bilang dia lebih kepada direct. Tapi kan tim besar sekarang jarang yang bermain nggak pakai ngalirin bola dulu hanya direct. Itu menurut gue ciri khas tim mediocre sebenarnya kayak gitu yang cuman Liverpool main direct. tapi pressingnya jalan dong. Iya, MU pressingnya nggak jalan, iya. build up-nya nggak jalan, Passingnya juga nggak passingnya nggak jalan, Iya. cuman direct bola aja gitu. Jalan, Dan betul. individual menurut gua. Menurut lo gimana Di? Ya, bener kata lu, satu-satunya peluang MU buat ngalahin City adalah matahin passingnya City yang bagus banget itu, lalu serangan lewat counter press, counter attack, di mana tahun lalu pun saat MU menang kalau nggak salah 3-1 sama City atau berapa gitu. 2-1. 2-1 ya, lewat counter attack juga. Artinya bahwa Rashford kalau nggak salah waktu itu Itu yang sempat yang tabrak-tabrakan Rashford Iya. itu bukan ya? kalau nggak Kalau salah. nggak salah deh. ya. Iya kan yang Artinya ada bahwa- kanji ngejar itu kan? Iya, yang artinya offside bisa itu kan? gitu kalau bisa memanfaatkan counter attack dengan bagus. Cuman musim ini gue belum lihat counter attack MU yang sebagus tahun lalu gitu. Padahal kalau emang Karena Rashfordnya lagi bapuk. satu itu, kedua juga passingnya juga emang yang Nggak masih sampai. nggak nyampe juga. Artinya bahwa peluang untuk MU mencuri poin gitu masih ada. Cuman kalau buat gua ya apalagi ini main di Old Trafford ya, dan gua tahu arti penting match ini bagi MU, bagi Ten Hag, bagi pemain MU. Cuman sialnya bagi MU, mereka menghadapi Derby of Manchester ini dalam kondisi ya tadi dibilang coach juga banyak sekali pemain yang cedera. Availability pemain ini sangat sulit bagi Ten Hag. Artinya bahwa ya nggak mudah bagi Ten Hag untuk menghadapi Derby Manchester ini, dan menghadapi City pun ya De Bruyne cedera. Terus Rodri bakal main nanti. Artinya bahwa peluang City harusnya lebih besar, dan gue sih yakin kalau nggak seri ya menang City sih Tapi kan kalau ngomongin pemain cedera sebenarnya di MU hanya Lisandro Martinez doang yang benar-benar. di backnya. Iya, maksudnya yang di overall siapa yang pemain? Casemiro punya peran penting loh. Casemiro Luxio jelas, punya Casemiro peran jelas. penting. Luxio, Casemiro. AWB Tapi punya kan peran maksud gue Reguilon pun udah penting. cukup bisa. Ya AWB sama Dalot kan 50-50 lah. Lo nggak bisa bilang AWB better than Dalot. At least kalau lu sebagai pelatih Iya. lu lagi unggul, lebih mending lu mainin AWB Banyak yang daripada available. Dalot. Ya, Oke, ya. Ngerti nggak? Ya. Luxio di sayap kiri itu penting banget. sangat. Yang Luxio, bisa ngidupin Rashford iya, ya. antara ya dan Terus tidak, kan. Casemiro kalau lagi on form. Nah, lu udah bicara 3-4 pemain yang penting. Tapi kan Itu Casemiro ngaruh di banget. musim ini nggak pernah on form sama Tapi sekali. untuk menghadapi Bayern, peran Iya. Casemiro lumayan bagus Betul. loh, Ji. Ya, untuk nyerang ya. Iya. Tapi Iya, untuk lumayan menjadi belakang defense-nya, juga. tapi kan dibobolnya banyak juga ada dia kan. Yes. Tapi Itu Odegaard nggak Bayernnya. pernah perform juga satu musim. Nah, iya, Ya kan, ya. cuman mereka bisa menang. Iya. Jadi tetap butuh
sosok yang walaupun nggak perform, at least pelatih bisa dan at least di lini tengah ada kompetitornya lah, ngerti nggak? Nah kalau Casemiro nggak perform bisa ditarik, yang lain bisa masuk. Nah sekarang kalau yang pemain inti itu nggak ada, cadangannya, rasa kompetisinya itu nggak ada, nggak dapat, dan itu ngaruh banget terhadap performa tim. Tapi kan maksudnya di MU itu sekarang kayak Mount udah ada di cadangan gitu kan. Di ada Eriksen juga bahkan kan. Terus juga ada Martial di sana, kalau di lini depan ada Garnacho. Artinya ada competitiveness juga di sana kan, bukan yang nggak ada sama sekali. Enggak, kita kan lagi bahas posisi CMDM itu Casemiro. Emang pilihannya sekarang Amrabat sama si McTominay doang, di mana keduanya emang underperform bermainnya. Di mana Amrabat mundur banget ke belakang, McTominay maju banget ke depan. Nah, nggak ada pemain kayak Casemiro yang bener-bener stay di nomor 6 gitu, menjadi jembatan antara back sama tengah. Itu tuh nggak ada gitu. Dan sekarang kalaupun Casemiro nggak ada, siapa yang menggantikan masih belum ada juga. Kalau untuk nomor di flank dan dijaga nomor 10, MU sebenarnya nggak ada masalah. Anthony ada di situ, Mason Mount ada di situ. Tapi justru masalahnya menurut gue di situ. Iya, Mereka nggak bisa ngegolin. di luar nanti menghadapi MU, nanti kan di Carabao menghadapi Newcastle, lalu juga menghadapi Fulham. Nah itu harusnya menjadi opsi bagi Ten Hag untuk lu coba cadangin Bruno deh, lu coba cadangin Rashford deh. Apa yang terjadi dengan squad lu? Apalagi cadangannya juga bagus, Mason Mount, Garnacho bisa jadi start di game-game seperti Carabao atau game menghadapi Fulham. Nggak harus nama-nama tersebut itu, apalagi di beberapa game keduanya emang underperform. Oke, kita lihat nanti menuju hari Jumat ada update apa terkait jelang derby Manchester ini. Kita pindah, Nes. Betul, dan menuju tanggal 11 November nih Jebret Tim, jangan lupa loh 11 November akan ada DPI spesial 1000 episode. Ini kapasitasnya terbatas banget karena kita mau lebih intimate sama kalian ya. Jadi langsung aja kalian war tiketnya, ikutin terus sosmednya Jebret Media untuk informasi selengkapnya. Oke, saat lagi kita akan kembali lagi dengan bahasan yang gak kalah serunya Jebret Tim. Kalau MU menang itu fansnya heboh Jebret Tim, tapi kalau Arsenal kayaknya udah jadi kebiasaan ya Ji. Bisa dibilang Sevilla adalah lawan terberat MU ya di fase grup ini, dan itu karena Arsenal secara ini berita nggak begitu ngangkat, kecuali di Inggris ya. Kalau dia bisa ngalahin City apa menjadi title contender baru rame, tapi kalau di Liga Champions Nggak perlu diangkat, yang penting menang terus. ya menang prestasinya nggak, itu doang masalahnya pertanyaannya. Fans Chelsea ini, fans Chelsea. Untuk prestasinya kan harus dari awal harus menang-menang dulu. Nggak mungkin lu juara Champions League kalau Ini dibawa bulan kalah-kalah Oktober, semua Ji. kan. Ini bulan Berarti bagus Oktober. ya, Arteta bagus ya, menang Nggak, terus ya. that's different. Lu harus bedakan antara menang dan bagus. That's too different. Yang sekarang yang dilihat kan menang-menang dulu. Makanya lu baru bisa juara. Kalau kalah-kalah terus nggak mungkin lu juara kan. Iya. Nah makanya menang-menang dulu sekarang. Ya kan nggak penting. Tapi kan kalau misalkan menang-menang terus beda dong. Kalau MU menang-menang terus pasti diangkat. Kalau Arsenal nggak diangkat. Nggak penting juga diangkat atau enggak. Ya emang apa? Kalau nggak kita nggak akan bahas ini. Masalahnya kita akan bahas ini. Nggak bahas, masih banyak yang bisa dibahas. Nggak mau bahas Arsenal. Nggak mau bahas Kamu nggak mau bahas Arsenal, Kalau santai ngomongin aja. Arsenal ini digendong dua Brazil, tapi kita ngeliat bagaimana Odegaard dulu ya. Tadi yang udah dibahas juga di segmen pertama, atau Kurang. seorang kaptennya Odegaard yang kelihatan main tanpa Nggak nyawa. kelihatan gitu. lagi. Iya. Tanpa nyawa. Ini apa yang melihat, apakah memang ada shifting permainan dari strategi Arteta yang membuat Odegaard sekarang perannya jadi berbeda? Gua ngelihatnya karena ada Jorginho di sana. Gua waktu ada Thomas Partey, Odegaard tuh nampak bebas sekali, kayak ada yang cover dia mau ngapain gitu. Dan ya namanya pemain ada harinya gitu. Dari beberapa pekan terakhir emang Odegaard Satu musim. enggak sih kalau satu musim sih. Lu sebut satu pertandingan di mana dia perform 90 menit. Ya, cuman kalau dibilang satu musim 12 berapa games kan 12 game Ya, enggak. ya 12 game ini. Ya maksud gua kalau sejauh ini ya beberapa game gue bilang sih 4 5 puncaknya setelah international break yang pertama kemarin, setelah yang kedua juga emang performanya emang menurun banget. Mungkin Awal juga jelek loh. tapi waktu dimainkan dengan adanya Thomas Partey, Rice dan juga Odegaard, gue masih lebih pede gitu dibandingkan dengan Fabio Vieira. Jorginho dimainkan gitu. Makanya beberapa kali Fabio Vieira dimainkan juga karena emang Arteta sadar bahwa sejak beberapa game terakhir emang performanya kurang bagus, dan ini justru sangat berdampak bagi Arsenal di mana musim lalu Odegaard salah satu best performernya, 14 assist 14 gol kalau nggak salah, di atas Kevin De Bruyne di tahun lalu. Artinya bahwa ini pemain yang sangat penting bagi Arsenal, dan saat dirinya drop ini ya keseluruhan tim merasakan dampaknya. That's why gue nggak ngerti kenapa Jorginho masih dimainkan terus apalagi menghadapi game-game penting. Ini yang buat gue Karena Partey cedera, itu alasannya. Iya sih. Kan cedera lagi dia. Cedera lagi lagi. kemarin. Setelah kemarin nggak main itu ya. Iya. Iya, waktu Chelsea sebenarnya fit loh coach dia. Ya, ada di bench Partey.
Ada di bench waktu lawan Chelsea. Chelsea. Yes, waktu menghadapi Chelsea. Makanya gue pikir kemarin main, Iya, ternyata nggak ada, cedera dia makanya. lagi. Atau mungkin Arteta lebih pengen megang banyak bola dengan masukin Jorginho gitu. Maksudnya pengen Enggak ada pilihan di tengah. Oh. Lu mau masukin El Neni? Ya Fabio Vieri kan ada juga. Fabio Ya, itu Vieri. bukan pilihan Vieira, itu. itu mah. Ha? Itu Itu buat bukan ganti Odegaard pilihan. mungkin. Oh, Ya, cuman kalau untuk di DM ya emang Oh, untuk DM-nya Jorginho ya. Iya. Apalagi mungkin nanti next Kan kan bisa satu DM Declan Rice doang. Mereka kan pernah melakukan itu sebenarnya. pernah waktu menghadapi City juga kan, Iya. menghadapi Chelsea juga kemarin bagus. Cuma kalau selama 90 menit Declan Rice di nomor 6 sendiri berat, Ji. Nah, mungkin nanti menghadapi Sheffield di liga akhir pekan ini bisa dicobalah gitu. Nama-nama kayak Odegaard diistirahatkan, Declan Rice diistirahatkan gitu. Apalagi nextnya juga ada menghadapi West Ham di Carabao Cup. Ya harus ada rotasi lah karena Declan Rice nih gue takut cedera karena overuse banget, nggak pernah diganti-ganti loh. Sama Mainnya. kayak Saka. Tapi memang Sama dia kayak Saka. begitu kan. Di West Ham pun juga begitu Ya, sebenarnya kan. yang kita takutkan aja gitu. Jangan sampai pemain ini kayak ya sekarang lihat Pedri cedera, terus di Barcelona, terus si Gavi cedera, De Jong cedera. Saat midfield ini cedera banyak, ini bisa banyak banget PR-nya. That's why harus dijaga karena jadwal Arsenal bakal panjang banget. Secara sistem berubah nggak sih coach, tapi membuat dari sisi permainannya perannya si Odegaard dengan adanya Jorginho misalkan atau kemarin ada Havertz gitu. Mereka Nggak mencoba berubah, berbagi peran cuman nggak? nggak kompak aja. Kalau berubah enggak. Gini, kalau kita menilai Odegaard itu satu dari kontribusi individual, Ya. dari sisi visinya plus kontribusi cetak golnya. Nah, tiga-tiga itu nggak kelihatan. Saka itu Saka itu kayak kemarin babak pertama stuck karena kombinasi sama Odegaard nggak jalan. Ya. Ditambah nggak ngedukung Ben White. Nah, berkat skill individunya yang di babak kedua baru kelihatan. Cucurella 2-3 kali dilewatin baru ada. Tapi Odegaard ya gue setuju, kontribusinya tahun lalu itu besar sekali. Nah, kalau dia hilang ya repot. Cuman nggak ada salahnya sekali-sekali cadangin dia, masukin Havertz. Lu gue nggak ngelihat mau main 1 DM 2 DM itu kan cuma di atas kertas. Itu hanya murni di atas kertas. Asumsi Havertz, Odegaard sama Rice main. Lu pikir Rice nggak ke depan? Ini ke depan juga, tergantung siapa yang ganti posisinya. Tomiyasu lebih masuk ke tengah kemarin, Ben White lebih ke belakang. Nah, terus yang dukung Osaka siapa? Nah, ini kan cuma geser-geser pemain aja. Jadi satu jangan terbuai dengan line up, tapi yang mendukung itu bisa nggak? Nah, pada saat lu bermain dengan sistem 1-2 pemain nggak berjalan, Indiscard Odegaard itu bisa menurun. Butuh skill individunya dari Gapsus kemarin yang ngebantu, Martinelli yang ngebantu. Martinelli dibilang main bagus ya, kemarin not bad lah. Lawan Chelsea lebih jelek mainnya. Jadi ya beruntung menang, dan Sevilla itu nggak sejelek tahun lalu kalau gue bilang, atau awal-awal musim. Apalagi habis ganti pelatih kan. Ya habis ganti pelatih jauh lebih bagus mainnya. Kalau dulu bener-bener kalau lawan MU itu bener-bener ngincer sayap, crossing, ngincer sayap, crossing itu doang. Nah, kemarin mereka bermain lebih, sebenarnya kalau dibilang dari sisi skor mungkin seri lebih layak ya. Tapi ya Arsenal bisa cetak 2 gol walaupun habis itu digempur terus. But that's okay, that's football. Saka menurut lo emang karena faktor cedera kemarin belum balik perkebugarannya dan juga apa ya fisiknya, jadi membuat dia belum bisa maksimal. Gue ngerti kenapa pemain Arsenal Saka kemarin emang kurang oke, karena kita tahu backnya Sevilla ini kan back yang bukan speedster gitu ya, back yang back klasik lah gitu, yang emang bagus untuk menjadi ball stopper. That's why di game kemarin Arteta sadar bahwa ini harus dikasih umpan daerah terus, di mana Martinelli lari, Gabriel Jesus lari, dan Saka sebenarnya bukan tipe pemain yang dikasih terupas dia lari juga, bukan. Dia mendingan kayak Salah lah gitu. Salah beberapa kali bagus, cuman dikasih bola dia cutting, dia nge-shoot atau dia drive masuk ke dalam. Nah, that's why kenapa kemarin banyak terupas itu, karena ya emang Gudel, Ramos, Acuna, terus sama Jesus Navas ini bukan pemain yang adalah pemain yang kalau diajak lari enak gitu. Nah, secara permainan terupas Arsenal cukup berhasil. Harusnya emang bisa lebih tajam, karena lini tengahnya pun Arsenal juga unggul. Cuman emang kualitas dari lini depan Arsenal gue justru mempertanyakan sih, harus berakhir dengan kayak kata coach tadi, bahwa skill individu kadang-kadang nolong ya. Di game kemarin menghadapi Sevilla, pada akhirnya skill individu kayak Jesus yang tiba-tiba curling the ball, dan gimana skill individu dari Jesus juga ngasih terupas yang juga cukup bagus di membelah 2 box itu. Martinelli lari bisa ngegocek kiper. Itu kan skill individu antar 2 pemain gitu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh klub saat dia deadlock, dan kemarin Arsenal tuh deadlock menghadapi Sevilla, dan 2 pemain ini bisa menjadi pembeda. Cuman
Gua nggak mau menafikan bahwa kalau lu bikin gol berarti lu paling berdampak. Buat gue pemain paling berdampak kemarin Declan Rice sama Tomiyasu. Dia benar-benar jadi pemain yang bagus baik bertahan maupun menyerang. Cuman orang kan ngeliatin siapa yang bikin gol, dia yang paling berdampak. Pemain ini hampir nggak bikin salah. Declan Rice nggak diganti-ganti, tetap bermain bagus. Tomiyasu ditaruh di kiri, di kanan, baik di tengah juga sama-sama bagusnya ya. Gua harap dua pemain ini jangan sampai cedera lah musim ini karena penting sekali peran. Satu hal yang positif yang dilakukan Arteta itu gantiin Zinchenko dengan Tomiyasu. Ya, gue harap sih bakal sering-sering dimainkan. Itu hal yang positif dan gua harap Odegaard diganti dengan Havertz. Atau dengan Zinchenko di tengah juga bisa juga. Enggak, Baik- jangan. baik kiri. Zinchenko itu passingnya jelek banget. Serius ya? Bener-bener jelek banget. Sering kepotong, speednya terlalu lambat. Kalau nggak salah passing, gampang banget di counter. Dalam posisi dia terlalu rentan. Suruh belajar passing dulu lah. Tapi kalau Gapsus ini kan udah lama juga rasanya nggak nyetak gol yang benar-benar krusial, dan ini kalau dulu tahun lalu dia sempat gak nyetak gol juga cukup lama, tapi perannya juga kerasa, ngebuka ruang, ngasih assist, kelihatan agresivitasnya. Tapi belakangan juga dia nggak nyetak gol, agresivitasnya juga nggak kelihatan, buka ruangnya juga nggak begitu kelihatan. Yeah. Apa yang menurut lo? Apakah emang dia kebugarannya nggak pernah bagus, atau memang nah ini dia ketika main di sayap juga nggak bisa nyaman gitu? Posisinya setiap minggu berubah, kadang di kiri, kadang di tengah, kadang di kanan. Kalau dia itu nggak, gue bilang dia itu nggak dapat dukungan. Dia harus terlalu bermain sendiri. Kemarin itu apa dukungannya? Kemarin 2 kali menciptakan 2 peluang besar, dia sama Martinez itu kan berskill. Iya. Dia tuh nggak dapat yang dukungan harus datang dari siapa? Di awal musim Havertz sama Odegaard dua-dua nggak deliver, maka dari itu gue nggak setuju sama Aldi. Gue bilang dari awal itu Odegaard nggak main bagus dalam arti banding musim lalu ya. Dan mungkin dia nggak jelek mainnya, tapi tidak seperti untuk bisa mendukung. Semua striker itu butuh dukungan. You name it lah. Mau dari Benzema, dari siapapun yang namanya striker itu butuh dukungan. Nah, si Gapsus ini nggak dapat dukungan, sehingga dia harus bekerja keras, turun ke bawah, kiri, kanan dan lain-lainnya. Pada saat lu ketemu kena corner atau apa, posisinya kan nggak dijaga banyak orang, ya kan? Maka dari itu terjadi 2 kali counter, 2 peluang. Tapi kalau seandainya ketemu tim yang lebih low block atau kan sulit. Ya. Nah itu kembali lagi ke sayangnya Havertz tidak memberikan apa yang diharapkan dan Odegaard lagi menurun. Tusuk gigi, apalagi dia nggak bisa diharapkan sama sekali, ya kan? Emil Smith Rowe nggak dicoba terus, Emil Smith Rowe. Smith Rowe juga menghadapi Chelsea kan dicoba. Iya, coba juga. sekali-sekali dicoba nggak apa, tapi Odegaard ini harus dicadangin. Itu penting untuk cybornya, bahwa lu udah berkali-kali gue kasih kesempatan, lu nggak perform, silahkan cooling down dulu. Biar dia merasa bahwa gue melihat ini anak manja, ini anak bukan lahir dari keluarga miskin. Iya, Jadi gue tidak melihat dia itu punya fighting spirit yang didapatkan oleh pemain yang kayak Gattuso, Seedorf atau David yang benar-benar harus fight untuk posisinya. Ya, kita lihat nanti apakah Arsenal bisa lebih baik lagi secara permainan, karena banyak pemain yang kelihatannya masih underperform ya, kayak Odegaard, Gapsus, dan mungkin Saka pun juga habis cedera, juga belum kembali ke performa terbaiknya. Tapi kita lihat apakah dia bisa sebaik secara performa kayak rival kotanya, ada Tottenham Hotspur ya? Ya ada Spurs dong yang masih nyaman kayaknya di puncak klasemen ya. Tapi kalau lu ngelihat kombinasi Maddison sama Son gimana? Ini kan salah satu kombinasi tertajam ya sekarang musim ini ya. Ya, dan ya buat yang suka statistik, suka data ya, nama Maddison dan Son ini ada di top-topnya Premier League saat ini, di mana XG-nya juga lumayan bagus, sepeninggal Harry Kane. Kita harus ingat lagi bahwa ini klub dengan pelatih baru, dengan kondisi striker utama mereka hilang. Mereka bisa langsung bounce back dengan kondisi mereka sekarang topping the league, nggak pernah kalah, menghadapi Arsenal, menghadapi MU udah juga masih unbeaten dan masih bagus mainnya, luar biasa juga. Gimana Ange Postecoglou juga memberikan apa ya? Gue sih ngeliat buat fans Tottenham di awal musim ini, gue ngerti kenapa pada pede, yakin, karena masih ada permainan juga mereka berubah dari musim lalu, lebih atraktif, bukan lebih atraktif, lebih berani nyoba untuk lebih nyerang, berani lebih nggak negatif football lagi kayak seperti tahun lalu bolanya Conte. Tapi di beberapa game terakhir emang menunjukkan performa yang luar biasa bagus sih Tottenham ini, dan adanya si Maddison bersama Son juga
mereka XG-nya juga luar biasa bagus. Artinya apa? Shot mereka ini sekarang nomor 1 di Premier League loh. Dia rata-rata Tottenham ini 18 game per shot. 18 shot per game. Paling tinggi. Artinya apa? Semua pemain ini berhak dan punya peluang untuk melakukan tendangan. Artinya apa? Mereka nggak tergantung dengan 2-3 pemain. Mereka bisa banyak sekali pemain yang bisa nge-shot. Itu kebebasan seperti ini nggak banyak dilakukan oleh klub-klub besar di Premier League. City salah satunya yang bisa melakukan itu. Arsenal paling ya di Martinelli lagi, di Saka lagi, di Jesus lagi, penyerang-penyerang mereka aja gitu. MU ya apalagi, udah lama kita nggak lihat penyerang-penyerang MU bikin gol. Ini yang beda dengan tim-tim lain di mana Tottenham ini rata-rata semua orang bisa nge-shoot dan kadang rata-rata juga perform gitu para shooternya. Oh mungkin karena faktor ini coach, mereka bermain tanpa beban, nggak ada ekspektasi, nggak ada beban, apalagi baru tinggal Harry Kane. Nggak gini, kita bicara fakta ya. Gue 3 kali menang taruhan karena lawannya pegang Spurs. Dan itu semua di awal musim kan. Itu semua di awal musim. Dan kalau lu bilang sekarang lagi produktif, iya, I agree. Kalau dibilang Spurs mainnya bagus dibanding musim lalu, iya. Tapi gue nonton beberapa kali Spurs main, nggak sebagus yang orang pikir. Nggak selalu dominan, nggak ada. Lawan Arsenal, babak pertama harusnya 2-0 itu. Mereka nyaris nggak pegang bola. Peluang pertama langsung gol. Terus kalau lu bilang bicara average rata-rata 18 shots, gue tidak lihat Madison sama Son cetak 18 shot waktu lawan Arsenal di sana. Nah kalau lu bilang rata-rata artinya lawan tim gurem bisa 30 shots, yang lawan tim kecil mungkin sampai 5-6 shots, ya kan? Maka dari itu jangan terlalu percaya data dan XG bullshit semua itu. Lu harus lihat per match seperti apa, lawan tim kecil seperti apa, lawan tim besar pada saat tim lu main bagus seperti apa, pada saat tim lu jelek seperti apa, baru bisa ambil keputusan. Kalau tim lu main jelek, lu masih punya kontribusi di situ kualitasnya. Oke, jangan dipukul rata dengan semua match average itu. Itulah kenapa gue nggak suka data. Ya, tapi minimal. Tapi lu benar karena lu hanya menyampaikan apa yang orang bikin kan. Tapi kalau dibilang sekarang Spurs lagi honeymoon ya, dan it's almost every year. Awal-awal musim selalu begitu. Habis itu ngedrop. Makanya gue 3 kali menang tiket. Ya bedanya Karena sekarang itu. kan orang banyak yang lebih mendiskreditkan dia kan. Kalau dulu kan waktu lo taruhan tiket kan dengan iming-iming Jose Mourinho di sana, terus yang kedua siapa? Conte di sana. Ya memang secara pelatih punya CV besar, nama-nama ada Harry Kane masih di sana, belanjanya juga cukup oke. Kalau sekarang kan tahun ini belanjanya banyak yang nggak percaya nih, kayak ada Manor Solomon, Vicario dari Empoli, dan pemain lainnya orang nggak ada yang tahu, dan ditinggal Harry Kane udah kayak dibilang 50% kekuatan dari Spurs hilang, tapi sekarang mereka tetap ada di puncak klasemen. Ini membuat orang bertanya-tanya sampai kapan nih honeymoon period dari Spurs. Ya, kita lihat aja nanti sampai kapan. Betul. Nah kalau menurut kalian Jebret Tim, kira-kira Spurs musim ini akan punya trofi kah? Nah nanti kita lihat ya. Kalau Taufik dan juga Raffi sih jelas masing-masing udah punya gelar. Yang satu lordnya tenis selebriti, ya sedangkan Taufik juara Olimpiade dan juga juara dunia badminton. Mereka akan bertarung di The Juara, The God Match. Jebret Tim, kalian siap-siap ya. War tiketnya buat 29 November nanti. Tuh catat tanggalnya. Oke, setelah ini kita masih punya topik lainnya Jebret Tim. Kira-kira apa yang akan kita bahas? Bisa tebak? Langsung aja kita lanjut ke next episode. Jebret Tim, masih dari Champions League, ada sang raja si peraih 14 trofi ya, alias Real Madrid yang semalam raih kemenangan tipis aja dari Braga. Itu mohon maaf, tim asal Bandung apa gimana? Bukan dong, bukan. Nes. Kalau misalkan Braganya Bandung kan orang foto-foto makan es apa tuh? Es jadul tuh di Braga tuh. Enak tuh, ada daerah, Iya, es jadul. daerah Braga tuh kan, es jadul di Braga sana, foto-foto. Tapi sekarang Braga juga udah rame ya. Tapi kita ngomongin bagaimana Braga yang di Braga itu Portugal. Portugal kan, Braga Portugal yang kemarin sebenarnya cukup memberikan perlawanan buat Madrid, tapi memang pada akhirnya secara kualitas kalah dari seorang raja Eropa, tim raja Eropa, Real Madrid, yang lagi-lagi ada seorang Bellingham yang menjadi pencetak gol di sana. Walaupun sebenarnya pertanyaannya ini kok makin mengerucut kepada Bellingham ya. Kita lihat expected goals-nya juga nggak begitu banyak. Ini apa mainnya, dia benar-benar sekarang benar-benar direct, jadi nggak ada permainan yang benar-benar ngalir, atau apa yang berubah dari tahun ini menurut lo? Dari permainan kayaknya sekarang ngandalin Vinicius, cutback, Bellingham, ya semalam dan juga beberapa pertandingan lainnya. Di game semalam dicoba Ancelotti hal baru pakai 4-2-2-2.
mungkin pengen nyimpen pemain untuk El Bukan ada Clasico. pernah juga 4-2-2 pernah dong. Awal musim Awal-awal banget. ya kan? Iya, Pernah awal kan? musim banget. Game sebelumnya kan pakai 4-4-2 diamond lagi kan. Nah, di game semalam pakai 4-2-2-2 walaupun menit babak kedua pakai 4-4-2 diamond lagi. Dicoba hal baru biar si Valverde sama si Bellingham ini sejajar. Cukup berhasil dalam artian ya bisa melepaskan tembakan walaupun tembakan-tembakannya kualitasnya emang masih biasa banget, dan setelah itu Braga kok nampak nyaman gitu main di kandang. Gua harap Madrid ini memberikan perlawanan yang lebih berdampak. Cuman loh ini kok Braga peringkat 4 di Portugal, udah 2 kali kalah, 5 kali menang. Artinya bahwa Braga ini bukan yang bagus-bagus banget harusnya. Cuman menghadapi Madrid loh kok bisa ngelawan. Balik lagi cuman materi pemainnya kan emang beda, Madrid di atas Braga banget. Soalnya mereka bisa bikin gol. Cuman kalau secara permainan gue belum convincing Madrid sebagus itu ya. Apalagi semalam gitu dengan lawan yang harusnya mereka bisa kalahkan dengan mudah. Kok Madrid gitu, apa mungkin backnya juga dia Rudiger sama si siapa tuh Nacho. Terus ya gue sih belum melihat Madrid ini permainan yang sangat meyakinkan di semalam. Ya mungkin bedanya adalah Madrid kayak kita tadi ngebahas bagaimana MU gitu ya. Chelsea secara permainan lebih direct dari counter, tapi di satu sisi mereka efektif gitu. Nah ini mungkin membedakan Madrid sama tim-tim yang tadi kita bahas ya, Chelsea, MU. Mereka punya pemain-pemain yang secara individual bisa efektif ketika berada di kotak penalti lawan, coach. Betul, kalau dari soal permainan ya udah bertahun-tahun Ya, di juga bawah gitu-gitu aja Ancelotti kan, nggak banget, tapi ya they win the game gitu loh. Nah kemarin Bellingham nggak efektif, mereka kehilangan 2 poin. Sekarang cuma selisih 1 poin sama Barca. Jadi kalau dibilang Madrid is Madrid, kehilangan Benzema ngaruh banget. Kroos sama Modric sudah mulai menurun, dan dari sisi permainan ya biasa banget. Cuman kembali lagi MU sama Chelsea nggak punya Vinicius, bedanya itu, dan itu ngaruh banget. MU sama Chelsea nggak punya Bellingham. Kalau lu masih inget apa yang gue bilang di awal musim, pas transfer window, Bellingham harga berapa? 100 merem beli, ya kan? Sayang Liverpool nggak mau. Akhirnya beli juga kan, pas kehilangan Bellingham yang nggak mau ke Ya, Liverpool. Caicedo 100 juta. Sebenarnya bukan Bellingham nggak mau, Chelsea, cuman Caicedo waktu itu kan nggak tahu kalau Fabinho sama Henderson akan cabut kan, dan akhirnya cabut, kelabakan Liverpool. Bellingham is very good player, cuman apakah untuk gue sih nggak fair banget kalau semua tergantung sama Bellingham karena dia sangat muda, dan di sini menunjukkan bahwa sebenarnya ada penurunan dari permainan Madrid tanpa Benzema. Hanya karena mereka menang-menang, semua tertutupi lah, ke cover ya. ke cover. Tapi nanti kita akan lihat ke depan seperti apa, karena sekali lagi Bellingham juga pemain muda biasa yang akan mengalami penurunan dari sisi cetak gol. Ya tapi orang mungkin juga sedikit maklumi ya dengan tidak Benzema. Orang bertanya-tanya nih mau gimana nih nasib Ancelotti dan juga Madrid. Mereka nggak jadi beli Mbappe, bahkan mengadakan Jose, tapi mungkin gak ada yang nyangka seorang Bellingham bisa menjadi sebersinar ini. Dan bahkan 2 tahun lalu ketika orang juga mendiskreditkan Madrid, ternyata dia bisa menjadi juara Liga Champions kan dengan begitu perkasa. Masih ada Benzema, tapi sekarang menurut lo tahun ini dia bisa nggak tampil keluar dari keraguan banyak orang dengan ada Bellingham sekarang ini? Ya tentu kalau kita bahas juara di bulan Oktober, Ji, masih terlalu early lah. Karena masih banyak banget yang bakal terjadi di apalagi nanti setelah jendela transfer musim dingin, masih banyak sekali yang bakal terjadi. Cuman sejauh ini yang gue khawatirkan dari Bellingham adalah dia dinilai dari dia bikin gol. Padahal dia midfielder. Nilailah dia sebagai midfielder, cara dia motong bola, cara dia memberikan counter attack, memberikan dari ngebantu lini pertahanan, lalu mendistribusikan bola ke depan, itu midfielder gitu. Kalau bikin gol itu hanya atribut yang bonus aja gitu. Bukan berarti saat Bellingham nggak bikin gol terus performanya turun, nggak juga gitu. Bahwa kadang-kadang dia bisa menjadi pembeda, dia bisa memecah kebuntuan, yes, it's a bonus dari harga. Performa Madrid yang turun, bukan performa dia. Madrid jelas turun banget, coach. Cuman jangan sampai, gue harapan justru dengan adanya Bellingham yang bagus, pemain-pemain lain kayak Tchouaméni, Valverde, Camavinga, lu step up juga. Lu udah punya pemain yang levelnya world class gitu. Di tim ini sekarang buat gue yang world class ya satu Vini, kedua Bellingham. Yang buat gue udah harusnya menjadi jaminan. Nah, pemain-pemain lain ya step up juga. Bukan berarti lu beli pemain nanti di bursa transfer PR lu selesai, mesti jauh akan selesai. Cuman masih buat gue adalah step up dulu pemain-pemain ini untuk ayo levelnya bareng-bareng naik gitu. Bukan berarti ada Bellingham berarti Madrid bakal juara Liga, Madrid bakal juara Liga Champion. Masih jauh dari akan itu. Cuman step up dari pemain-pemain lain gitu. Jangan lagi harapin sama Modric, jangan lagi harapin sama Kroos. Karena 2 pemain ini mungkin tahun depan akan menjadi tahun terakhirnya.
Jadi ya transisi ini harus cepat-cepat dilakukan sih sama Madrid. Kalau menurut kalian Kepa layak dipermanenkan nggak? Akan menjadi kompetisi yang bagus nggak buat Courtois? Even Courtois-nya masih akan menjadi tempat utama, tapi dengan ada Kepa lebih tenang mereka kan ketika Courtois cedera, absen dan berikutnya. Ya gue bilang iya. Ya. Ya, Courtois. Karena untuk klub besar lebih bagus kalau mereka punya dua kiper yang bisa berkompetisi dan kayak Apa ini judulnya? Apa judulnya? Kepa layak dipermanenkan. Ja- jadi Kepa untuk gue layak lah, walaupun masih di bawah levelnya Courtois ya. Tapi cuman untuk super sub untuk membuat Courtois sedikit keringetan, oke lah Kepa. Tapi kalau untuk striker menurut kalian ini mereka akan beli nggak? Harus. Karena nggak ada tanda-tanda akan beli sepertinya. Ya nggak tahu juga Ya sih. kan? Belum ada maksud gue. Kecuali Kecuali apakah memang Perez menunggu sampai Bentar, situasi winter ternyata ini. nggak jalan. Januari ini? Nggak kan? Enggak. Atau menunggu sampai ketika Menunggu nggak Mbappe. berjalan. Ya kalau jelas Mbappe adalah proyek jangka panjang mereka itu kayak udah hampir Udah pasti udah gitu. fix beli Iya, Mbappe. makanya cuman nggak tahu nih target Madrid apa tahun ini. Kalau emang lu mau compete sama Barcelona, PR lu masih banyak. Barcelona kalau lagi fit semua lebih menyeramkan loh dari depan Iya. di tengahnya. Kalau lu pengen compete di Liga Champion ya tim-tim kayak City, tim-tim kayak nggak ya, kalau Bayern dengan Tuchel gue justru pesimis. Ya tim-tim kayak City lah masih terlalu digdaya gitu. Nah, lu PR lu juga masih banyak banget dan Madrid yang lini depan harus apalagi sekarang mereka dipaksa bermain dengan dua striker narrow. Ini buat gua sedikit mengecilkan peran Vinicius yang nyaman sekali bermain lebar. Sekarang kan bermain dengan sangat amat narrow Rodrigo sama Vinicius, di mana itu bukan dua peran asli mereka penyerang sayap. Nah, Jose Lu juga saat dimainkan sekarang bikin gol, cuman jawaban bukan dari pertanyaan Madrid. Ya itu yang buat gua Pasti enggak, udah Iya, terbukti makanya. enggak. Berarti harus nyari striker dong. Kalau Jose lu benar-benar bisa menggantikan Benzema, dia yang top skor bukan Bellingham. Iya benar. Ya kan dan gue setuju itu, makanya gue mau lihat pada saat Bellingham nggak cetak gol siapa yang cetak gol di situ. Dan back juga backnya Madrid udah Backnya paling hancur sih. Menurut Backnya gue paling permasalahan hancur. sekarang adalah backnya sih menurut gue. Yes, kalau kiper Courtois 31 tahun masih lumayan panjang lah. Nggak tahu nih setelah ACL cederanya bisa pulih lagi apa enggak. Dan si Kepa pun 29 tahun. Ya, mau dijual nggak sama Chelsea gitu, mau dijual dengan harga yang Madrid pun bukan yang lagi kebanyakan duit gitu. Apalagi mau ada project Mbappe. Nah, dia masih punya kiper-kiper lain di cadangan, Lunin kalau nggak salah. Nah, itu hancur. Iya sih, cuman namanya Madrid pasti target utamanya adalah pemain-pemain yang punya Galacticos effect lah gitu dan gua nggak ngerti apakah Kepa ada di level itu. Ya Courtois di belakang mencari back lagi, midfielder gua rasa nggak akan ada tambahan pemain lagi ya di kiper, back dan juga striker sih harusnya. Dan akhir pekan nanti Madrid akan ketemu rival sejatinya di El Clasico La Liga, menghadapi Barcelona, dan udah dipanaskan dengan isu-isu soal saling tuduh antara Laporta dan juga menuduh Madrid yang menjadi biang kerok di balik tuduhan-tuduhan tersebut. Tapi melihat sekarang Barca juga yang masih belum kalah, tapi juga sekarang lawannya Madrid dan jadi juga banyak pemain yang juga absen. Menurut lo banyak banget. gimana coach lihat Barca sekarang dengan berat kan? Nggak ada Lewandowski, nggak ada De Jong, nggak ada Pedri, itu Gavi ngaruh kartu banget. merah. Iya. Oh Gavi merah ya? Kartu merah kan Gavi? Gue lupa. Gavi kartu merah kalau nggak salah. Kartu merah. Enggak deh setahu gue. Enggak deh, bukan Nggak ya? Gavi. Enggak. Bukan. Xavi harusnya bisa main, cuman nggak ngaruh juga kalau Xavi doang. Rafinya, Tapi Rafinya cedera juga. Kunde. Kunde jadi nggak gampang ketemu Madrid ya, murni karena itu. Kalau gue setuju kalau seandainya semua fit, ya should be easy. should be easy. Dan rotasinya siapa yang akan lo harapkan ada di sana pemain-pemain menggantinya? Kan ada main-main muda, Fermin Fermin Lopez yang baru Fermin diperpanjang jangan kontrak. dimain lah. Ini katro, ini bener-bener kayak Ricky Puig lari kiri kanan, pokoknya gerak dikit diuber. Udah kayak Fred lah, ayam tanpa kepala gitu. Yamal gua harap main dari awal. Yamal bisa di depan. Lamine Yamal di awal sama Felix lah ya, sama Felix Felix sebagai pasti. striker, Felix winger, Ferran Torres sebagai striker. Ya sisanya back masih oke lah, Cancelo masih oke. Cancelo ada. Tengahnya nggak banyak pilihan, mau nggak mau Oriol Romeo lagi. Gundogan sama ya tadi paling Fermin main. Gundogan, ya Paling feeling Gavi akan dong. main. Gak tahu Masa Apa? Gavi nggak main? Kayaknya Gavi, gua nggak yakin. Ya Gavi, atau Gavi. Gavi Gundogan sama Romeo kan pasti kan? Ya Tapi- sebenarnya masih lumayan lah. Iya, Walaupun iya. memang lumayannya. Cuman Lumayan ya, di di atas Madrid kertas. dengan midfield seperti Ya, itu, gue sih menguntungkan Madrid ya, walaupun main di Iya. Camp Nou kalau nggak salah. Gue juga bilang tidak menguntungkan Barca lah. Iya. Iya, iya.
Tapi optimis. Enggak juga. Gue nggak optimis dengan tim yang sekarang ada. Kemarin kan gue nonton tuh lawan siapa itu yang golnya Giu. Iya, Giu. I mean, aduh ini nggak banget lah. Atau harus bener-bener ngandelin skill individunya Lamine sama Joao Felix. Ya berarti Atau masalahnya Cancelo. Barca juga kompleks dong, sama aja kayak Madrid dong. Yes. Kalau Iya. dibilang mungkin Madrid tanpa Benzema Kalau berkurang. Barcelona di availability karena cedera ya. Karena Ji. cedera Kalau- beda dong. Kalau Sama Madrid miskin pemainnya dong. emang nggak ada. sama miskin kan dia nggak bisa beli pemain yang diharapkan. Oh iya, bisa. kalau fit semua Oh iya. aman sih Ji. Gitu. Ya kan tapi tim besar halo punya kedalaman squad yang lo Nah, bilang kedalaman itu squadnya kan. emang nggak bagus. Nah iya, Ya, maksud gua karena permasalahannya nggak ada kedalaman duit squad kan. itu Iya, karena iya, finansial iya. itu kan. Dan mereka rely banget sama Lewandowski sih emang kelihatan. Walaupun Lewandowski juga di awal jelek menurut gue ya. Iya, cuman Iya, iya, dibandingin iya. tahun lalu kan jauh ya kualitasnya. Tapi semenjak Felix sama Cancelo datang udah mulai nyaman lagi. Lagi. Iya. Bebannya Lu kalau berkurang. lihat benchnya kemarin nggak ada yang gue kenal, Alonso doang. Muda semua, si Gio kan nggak ada yang tahu juga Iya. siapa itu barang, ngerti nggak? Siapa itu barang? Dan apa namanya? Ya Masuk tuh barang. mau nggak mau, tapi dengan sikon Barca let's say 2 tahun terakhir yang terseok nggak punya duit, toh mereka bisa datengin pemain berkelas semua. Mau itu loan, mau itu free transfer, mau apa, they still bisa datang. That's Barcelona. Dia punya nama. Daya tarik Dia namanya. punya daya tarik. Beda Felix kalau sama menurut Harusnya- lo harusnya tahun gini. depan mau nggak dia lanjut dengan bayaran? Felix pengen banget main di Barcelona. dia Ji. mau banget. Ya Dia maksudnya dengan pengen tetap banget. bayaran segini berarti ya. Bisa. Nah, kalau soal bayaran, karena gini Ji, ada pemain-pemain yang emang punya niatnya footballing project karena emang target gue main di Barcelona. Sama kayak Rafinha. Sama kayak Frankie De Jong juga, Di- emang dia pengen di Barcelona. Dibayar Chelsea incer Chelsea dengan duit banyak ditolak ya Iya. wajar sih Barcelona. nolak Iya, iya. Chelsea. Dan kalaupun Barcelona nanti menghadapi Madrid, ya paling dia bisa memanfaatkan half space antara Rudiger dan juga Nacho. Di situ lebih Felix bisa ngasih trupas-trupas yang bagus kah untuk Felix biar bisa lari karena Felix punya speed yang juga cukup bagus. Iya. Di Chelsea pun sebenarnya dia bagus loh menghadapi back Inggris yang lumayan Sisanya serem. bapuk. Sisanya bapuk. Nah, apakah nama-nama seperti Gundogan yang di Inggris pun juga cukup bagus. Di Barcelona gue belum lihat nih Gundogan selevel itu apakah bisa. Belum Harusnya selevel bisa itu. karena game-game seperti El Clasico ini adalah game-game yang kita nggak pernah tahu apa yang bakal terjadi. Semua bisa Iya, bakal betul. kejadian. Bisa Unpredictable. Barcelona yang katanya jelek di set piece bisa menang lewat set piece di game-game seperti ini karena ada back Araujo bisa main nanti di Ada pekan Araujo nanti. main. Ya artinya bahwa back kayak begitu kan bisa mengejutkan lewat set piece. Bisa ugly win juga kan akhirnya ugly win juga Barca. Iya. Udah lama juga Iya, sih ugly win beberapa terus. 2 3 4 match terakhir tuh ugly win. That's buat gue sih nggak penting sih. Nggak penting. Ya, dan nanti Apalagi ketemu dengan sikon seperti sekarang, Iya. ketemu Madrid nggak penting. Bisa menang lawan Ya, Madrid dengan kondisi kayak yang- begini, wah ini yang injek penting boost win, banget. iya. Wah ya. ya dan jangan heran juga kalau misalkan Barca yang dengan sekarang keadaan ini dia menangnya juga dengan kondisi justru dikurung dan juga counter-counter yang 1-2 yang mungkin direct banget ya bukan Barca banget tapi yang Iya. penting sekarang adalah Di preseason mencari begitu kemenangan kan? ya. Di preseason begitu kan? Iya makanya. Iya, makanya. Ya Will sih seperti apa nanti El Clasico masih akan kita bahas lagi di hari Jumat besok dan kita pindah nih sekarang. Kita pindah, kita masih punya satu topik terakhir tentang grup neraka. Hahaha. Yang akan kita bahas di next episode. Jangan kemana-mana Jebret Tim. Grup neraka ini sulit banget diprediksi ya Ji ya. Maksudnya karena semuanya ini sama-sama kuat atau justru jatuhnya semuanya sama-sama mediocre aja Ji. Abis berat ya, apalagi ada AC Milan kemarin Ya. ya, tim lo ya. Ya. Kalau dari Juve langsung Nesa bilang katanya Milan mediocre katanya. Oh Nggak dong. Milan mediocre ya. Ntar nggak diundang jadi MC-nya lagi ya. Tapi itu yang mungkin harus disadari ya sama fans-fans AC Milan bahwa ternyata PR mereka masih banyak ya, bukan hanya di Liga tapi menghadapi Liga Champions yang ternyata masih jauh dari jangkauan mereka. Tapi kan kemarin Mas Haru sempat bilang katanya angin segar kalau misalkan ternyata dia bisa lolos dari grup ini, jangan kaget kalau dia bisa tembus ke semifinal ya. Mungkin kayak kemarin prediksinya Inter kemarin ya. Tapi balik lagi dari sisi undian-undian ini ada AC Milan yang apa ya kemarin berantakan lawan Juve tapi sekarang mungkin mainnya bisa main kan di sini. Iya, bisa main. Memberikan rasa nyaman berarti ya untuk Iya. lawan PSG. Menyonnya nyaman, teman. Apakah dua back di depan Menyong ini bikin Aduh. nyaman Menyong apa enggak? Tiaw dan Masih Tomori. Tiaw dan Tomori ya. Iya, gue sih masih PR utama Milan emang di barisan lini pertahanannya. Kemarin Calabria, kemarin menghadapi Juve juga Florenzi yang dimainkan. Ya, Tiaw udah bisa main ya. ya sekarang Tiaw bisa dimainkan. Bisa Enggak itu formasinya muncul hilang lagi baru mau baca. dua abrar. Cuman ya kalau Milan emang dalam kondisi nggak ideal. Iya. Banyak pemain cedera. Ya karena
ini masih bulan Oktober, bulan-bulan cedera gitu. Nanti cedera lagi bulan Maret April, banyak lagi pemain cedera. Cuman kalau sekarang ini emang kesulitan klub-klub adalah pemain availability-nya cedera. Dan Milan pun demikian. Cuman menghadapi PSG, kalau PSG kan. PSG. Nah, iya, apakah Milan bisa memanfaatkan itu? Harusnya bisa, karena saat bertahan Milan ini bagus, apalagi dengan ada Menyong. Tapi yang dihadapkan ini adalah seorang Mbappe. Lu Mbappe menghadapi Calabria ya repot. Pemain cuy. individualnya Iya, gila sih. lain cerita kalau Mbappe di sisinya Theo mungkin sedikit bisa ngelawan lah. Diobok-obok juga. Iya sih, cuma nggak separah di kalau Calabria gitu. Dan lini tengah pun PSG nggak yang semenakutkan itu, Ji. Biasa banget PSG midfieldnya. Cuman ya gue harus bilang menang PSG sih. Gue lagi pengen coba apa yang bisa bagus dari Milan nih. Nggak nemu. Yang jelek PSG gue setuju lini tengahnya. Iya. Mereka itu dibantai sama Castle loh. Dibantai sama, dan Milan kalau tar malam kalah, gue rasa sulit untuk bisa lolos. Nggak gampang. Karena peluang mereka itu sebenarnya di kandang lawan Newcastle. Harusnya mereka bisa menang. Mereka lebih bagus, tapi efektivitasnya jelek. Nggak ada, ya. Dan Newcastle gahar di kandang, sudah dibuktikan. Bahkan kemungkinan besar 3-3 akan disikat sama Newcastle di kandang Castle. Setuju. Maka dari itu karena mereka nggak menang, terus dilawan Dortmund seri juga, lawan PSG kalau seandainya kalah berat. Apalagi kalau Dortmund seandainya bisa nahan seri atau apa, itu berat untuk Milan. Tapi kalau kita lihat bagaimana PSG sekarang, menarik ya, ada mantan pemain AC Milan yaitu si Donnarumma. Gue melihat Donnarumma ini sekarang kayak nggak ke-expose sama sekali gitu. Menurut lo apakah karena memang dia main di Ligue 1 atau ya itu karena dia jawabannya. di PSG pun juga dia nggak gimana-gimana, nggak bagus-bagus amat Liga gitu. yang di bawah Eredivisie nggak layak untuk diekspos. Liga di bawah Eredivisie, anjing, Eredivisie udah hancur banget Eredivisie udah hancur. Hancur banget sekarang, Iya. Ajaxnya di situ. Nah ini masih di bawah Eredivisie liganya, ini nggak layak diekspos. Padahal ini kan menjadi pembuktian dia ya untuk di PSG, kiper yang lebih step up menjadi kiper dengan bayaran mahal, tapi di PSG justru malah redup karirnya. Menurut lo gimana Donnarumma? Mungkin emang Donnarumma nyarinya adalah financial project, bukan dibandingin footballing project betul. gitu, dan nggak salah. Cuman ya kalau lu pengen lihat kiper berdasarkan hingar-bingar di berita, ya bukan kiper dari Ligue 1. PSG bagus secara materi, bagus, lini depan mereka bagus, lini belakang mereka bagus, kiper mereka bagus. Cuman menghadapi Milan, ya gue sih masih pede gitu. Dan sekarang kan pertama kali kalau nggak salah Donnarumma balik lagi ke San Siro gitu sejak sekian lama. Artinya bahwa ya ini bakal menjadi momen yang atau pertandingan yang punya kesan tersendiri bagi Donnarumma, di mana saat terakhir dia di Milan kan diprotes dengan dia dikasih uang palsu itu kan dari tribun. Ya tentu ini akan menjadi momen yang bakal seru dilihat gitu. Apalagi di grup F ini kan banyak mantan klub yang akhirnya ketemu lagi gitu, dan salah satunya Donnarumma. Cuman ya harapan gua Milan bisa ngelawan lah gitu, karena biar seru gitu. Kalau Milan ya, di game kali Ngelawan ini sih bisa. kalah ya berat. Yes. Cuman ngelawan doang. Iya ya, apalagi ini kan maksudnya gini, ini main di kandang gitu, paling nggak bisa dapat seri aja. Di kandang PSG. Bukan di Nggak di San di Siro. PSG. Oh di PSG. PSG. Iya, PSG. gue kira di San Siro. Ya. Ya harusnya ya kalau di kandang PSG berat sih kalau gitu. Gue dari tadi gue pikir di San Siro. Kalau di PSG kayaknya Bahkan lu pikir tadi Berat. di San Siro dan tetap lu unggulkan PSG. iya di Milan pun kalau nggak seri PSG coach. Ya. Nah ini sekarang apalagi main Apalagi di kalau PSG. di PSG berat lah udah. Gue melihat sebenarnya kalau kalau nggak ada Mbappe ini Milan chance-nya untuk menang menurut gue Oh, ada. iya. Tapi menurut gue adanya Mbappe ini menjadi one step ahead buat PSG yang ya jauh Ya, next level ya. Sama kayak timnas Prancis, nggak ada Mbappe, nggak bakal Jauh banget kan. bisa ngobok-ngobok. Ini timnas Belanda 2 kali diobok-obok oleh Mbappe, bukan oleh timnasnya. Coach nonton lagi. Gila tuh Mbappe. Gue nonton Enggak. di TV. Oh iya lupa iya. Dan ini akan ada jadi pertemuan Lucas Hernandez dengan Theo Hernandez ya, walaupun Ya, berbeda sisi. adik kakak. Tapi sebenarnya emang nggak jelek ini permainan dari PSG, pemain-pemain dari PSG. Memang yang jelek menurut gue bagaimana pelatihnya belum bisa mengawinkan dari pemain-pemain yang ada. Karena di tengah menurut gue secara nama ya Fabian Ruiz nggak lebih jelek pada gelandang-gelandang Milan ya. Menurut gue Fabian Ruiz di Napoli dulu juga cukup bagus. Pernah dipanggil Spanyol juga dan Tapi nggak kompak nih. Iya, maksud Jadi gue berarti kan cuma- antara si pelatihnya belum bisa mengawinkan. Iya, iya. Kalau secara individual menurut gue Vitinha pun bukan pemain jelek gitu, dan juga Ugarte di Portugal pemain yang lagi naik daun. Tapi Biasa memang biasa banget sih. Ya, tapi kan pemain-pemain Milan nggak yang 3-3 itu biasa. iya. ya emang lu bilang Tiani Reinders dan Yunus Musa pemain yang luar biasa kan nggak Nggak juga. juga biasa Iya, nggak banget. juga. Apalagi Yasin Adli gitu katanya the Iya. next Zidane, ayo what the hell lu bilang. Iya sih. Cuman di Serie A lumayan bagus, berarti kan Serie A-nya Baru apa? berapa pertandingan. Ya mungkin juga kalau
kalau si Ugarte main di Serie A bagus juga kali sama Fabian Ruiz bagus Napoli kan. Ya, maka dari itu yang nggak biasa mereka berada di rank 1 kan kalau nggak salah PSG. Sekarang udah satu lagi ya. Kemarin kayak gue lihat belum ada di satu deh. Belum ya? Ya tapi at least di papan atas. Di Liga nggak bisa satu dia. Dan Milan pun itu kan berada di papan atas juga. Ya di bawah Inter ya, sekarang di bawah Inter. Jadi kalau dibilang ya bagus atau enggak parameternya apa? Kalau dibilang biasa untuk kalau lu banding Liga Inggris, ya biasa. Gue setuju. Cuman biasa di Liga Inggris, bagus di liga mereka masing-masing. Sementara ada Newcastle lawan Dortmund juga yang seru. sedang sama-sama mencoba mengais asa untuk lolos dari grup neraka ini. Terutama Newcastle setelah di beberapa pertandingan sebelumnya nggak begitu bagus, perlahan sekarang secara hasil udah mulai meyakinkan. Lu melihat Newcastle punya chance sebesar apa untuk lolos dari grup ini? Punya chance besar sih. Dari awal kan lu bilang yang lolos tuh Newcastle sama PSG. yang harapan gue lolos Berarti harusnya yang challenge sama Doni lu. duit gua gak banyak. Kayak kunci. Kan kalau Koci kan juara grup. Itu udah mental tuh juara grup. Sekarang lolos dari grup aja bakal dibully fans Milan pasti. Oh gak apa-apa lah, gue dibully mah udah sering. Cuman ya yang paling gue pengen lihat Mbappe terus, gue pengen lihat Newcastle mengejutkan lolos karena Dortmund buat gue belum siap untuk lolos, sementara Milan secara materi pemain dan secara kolektivitas emang belum di level itulah, apalagi nanti menghadapi Dortmund. Newcastle harusnya walaupun yang main bakal Jamal Lascelles backnya, terus ya pasti Gue tetap bilang PSG Dortmund. Dortmund lolos Koci. Ya. Wow nice. Dortmund. Ya nggak apa-apa, itu pendapat gue. Kalau gue Dortmund buat gue berebut sama Milan untuk peringkat 3 lah. Peringkat 1-2-nya PSG sama Newcastle. Kalau bisa Newcastle peringkat 1. Dan di game nanti menghadapi Dortmund harusnya half space dari si Wolf dan juga si Matt Hummels itu bisa dimanfaatkan sama pemain-pemain kayak Gordon sama Isak. Karena mereka punya speed, mereka punya link up yang bagus juga, support dari midfield juga cukup bagus. Sementara midfieldnya Dortmund, Emre Can sama satu lagi gue lupa tuh, ya itu pemain-pemain yang gue bilang boyo gitu loh, yang lambat banget pergerakannya. Sementara Dortmund juga bisa ngapain nanti menghadapi Newcastle malam nanti, yang main bakal Jamal Lascelles. Itu lambat banget, dan yang sebelahannya sama Dan Burn itu juga lambat banget. Sementara mereka punya Donyell Malen dan juga punya Wolf yang dia speednya ya juga cukup bagus ya. Itu secara di atas kertas ya, cuman kalau secara permainan gue nggak tahu apakah Dortmund yang bakal mencoba menguasai jalannya laga, terus Newcastle sesekali nyuntik lewat serangan balik kayak menghadapi Liverpool. Walaupun Newcastle dengan materi pemainnya bisa kok menguasai jalannya laga, cuman Eddie Howe kan ya nggak sejelek yang biasa kita pikirkan, dia pelatih bagus juga. Nggak tahu dia bakal memilih untuk menguasai jalannya laga atau membiarkan Dortmund bermain lalu dia menyuntik sesekali. Kenapa lo yakin itu coach sama Dortmund? Apakah karena Dortmund juga sekarang belum kalah? Dia lebih efektif. Sejarahnya Dortmund nggak selalu main bagus, tapi mereka sangat efektif. Dan at the end of the day mereka selalu berada di papan atas. Bahkan kemarin tahun lalu harusnya juara, ya kan? Nah coba, but that's being Dortmund. Dan kalau gue lihat lawan PSG Newcastle itu exception bisa main kayak begitu, karena lawan PSG itu murni efektivitasnya, bukan permainannya, efektivitasnya. Ibarat satu shot masuk, dan nggak selalu begitu, lebih sering nggak, ya kan? Dan untungnya udah habis kalau bilang. Udah habis. Untungnya di Champions League untuk Castle itu udah habis. Udah kepake semua lawan PSG. Jadi kalau dari sisi permainan ya Dortmund juga harusnya menang lawan Milan, tapi they don't do that karena kualitasnya so-so. Cuman kalau dibilang pada saat mereka harus melawan tim-tim kayak Castle atau PSG, mereka selalu ya stand up kalau gue bilang. Maka dari itu gue bilang Dortmund yang lolos. Dortmund berarti malam ini menang lawan di Newcastle? At least nggak kalah. Seri lagi. Enggak sih, gue menang least Newcastle. nggak kalah, menangnya di Dortmund lawan Castle. Oh di kandang Dortmund. Lu melihat apa yang bisa melihat Newcastle bisa menangkan lagi ini lawan Dortmund nih? Oh, lini belakang Newcastle, lini belakang ya Dortmund Lambat belum ya, kalah, Dortmund cuman ya. gue nggak begitu meyakinkan dari lini belakangnya Dortmund ya Ji. Maksudnya kayak Schlotterbeck ya? iya gitu, Schlotterbeck dicoret dulu di timnas juga kan, artinya bahwa kualitas dia emang lagi menurun gitu. Dan lini tengahnya juga Emre Can kadang-kadang mundur ke belakang 5 back, dan kadang-kadang juga ke depan juga sering kehilangan bola. Kayak waktu Dortmund menghadapi Milan kalau nggak salah. Emang ini tim ya di liga belum pernah kalah, cuman ya Dortmund tahun ini nggak sebagus tahun lalu lah. Apalagi Donyell Malen sekarang ditaruh di plot sebagai sayap kanan, beda sama tahun lalu jadikan striker tengah.
Ya Dortmund bisa menyuntik, cuman kalau secara menghadapi Newcastle bermain di St James's Park, ini harusnya jadi game yang dikunci sama Newcastle. Betul loh, Newcastle kunci Dortmund ya, atau minimal nggak kalah, seri buat Iya. Dortmund ya. Iya. Karena Dortmund yang sekarang memang nggak kalah lah. nggak kalah. Karena Nggak, memang sekarang, kalau lu bilang ya nggak ada pemain yang punya nama besar, bagus ya, I agree. Cuma lu lihat Leverkusen, siapa pemain hebatnya? Nggak ada juga. Iya. Jadi nggak penting lu punya pemain hebat atau enggak. Yang penting lu bisa perform atau enggak. Newcastle juga nggak ada Boniface pemain hebat sih. Nggak ada juga. Newcastle juga nggak ada pemain hebat. Iya betul. ada di Leverkusen, Granit Xhaka. Hey. Ya kita lihat berarti Koci menjagokan Dortmund atau minimal nggak kalah, dan Aldi menjagokan Newcastle di laga malam nanti ya. Kita tutup Nes. Yes, Jebret Team, sebelum kita tutup, Nesa mau ingetin lagi di bulan November kita ada 2 acara besar yang sayang banget kalau kalian lewatkan. Yang pertama, catat tanggalnya, tanggal 11 November ada 1000 episodenya DPI, dan juga yang kedua tanggal 29 November akan ada The Juara. Pokoknya untuk informasi selanjutnya kalau kalian mau beli tiket langsung aja pantengin sosial medianya Jebret Media. Terima kasih untuk Awadi dan Sari Monday. Kita ketemu lagi hari Jumat. Dadah. Atau kalau tiba-tiba ada live juga Jebret Media. Bye bye.